warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sahabat Berita Sujaya dimanapun berada, hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat spesial. Bukan hanya pakaian saya yang spesial, tapi lokasi podcast hari ini pun sangat spesial. Bukannya menganggap podcast ini istimewa, tapi memang narasumber yang kali ini sangat-sangat istimewa. Banyak kalangan mengenal beliau dari akademisi, politikus, sampai budayawan. Kita akan banyak mengulik hal-hal tentang budaya dengan beliau. Kita langsung sapa Dr. Haji Raden Wijaya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau selain akademisi juga lebih dikenal sebagai kalau orang mengatakannya konsultan politik, iya, konsultan budaya, iya. Dan yang paling sering didengar itu adalah orang yang sangat konsen terhadap nilai-nilai luhur budaya Jawa. Kita akan kulik yang bagian terakhir. Bagaimana beliau memandang nilai-nilai luhur budaya Jawa. Kak, sibuk pasti Kak ya? Ya. Tapi masih Kak, sibuk mengurusi tentang bagaimana nilai-nilai luhur budaya Jawa tetap bertahan dan bisa tersampaikan kemanapun. Kenapa Kak tertarik Kak? Kita harus menyadari bahwa di dalam diri manusia bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga ada kebutuhan rohania dan kebutuhan batini. Nah, di dalam kebutuhan untuk berbudaya itu merupakan kebudayaan batiniah. Nah, sehingga bisa kita mengasah bagaimana ketajaman mata batin kita. Jadi mata batin bisa diasah Kak? Ya, Itu yang pola sederhana ke sahabat Berita Sujaya, bagaimana Kak cara mengasah batinnya kita Kak? manusia ini kan terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah jasmania. Jadi unsur pertama jasmania ini dia berasal dari 4 anasir: air, api, tanah, dan udara. Kemudian yang kedua unsur rohania. Unsur rohania tidak ada satupun agama yang menjelaskan dari unsur apa rohania itu dibuat. Ruh. Tetapi itu merupakan ruh daripada zat Tuhan itu sendiri. Nah, yang inilah yang makanya ketika ruh dan jasmania ini berpadu, nah disitulah keluar segmen-segmen batin. Tapi sebelumnya sahabat Berita Sujaya, sebelum lebih jauh saya mengulik lagi, mungkin sahabat Berita Sujaya bertanya-tanya, ada apa sih di depan kami berdua ini? Ya, ini adalah buku-buku yang sudah dikarang oleh beliau. Sudah berapa buku Kak sampai saat ini? Seingat saya sebenarnya saya lupa berapa puluh ya. Tapi ini yang masih ada dokumentasinya 15 buku. Kalau keseluruhannya yang sudah dicetak dan dipublish disebarkan? Kalau khusus untuk buku-buku budaya Jawa ini sekitar 15. 15. Tapi kalau keseluruhan buku termasuk buku-buku akademisi, buku-buku itu ya sekitar 20, jadi sekitar ada 50-an. 50-an. Jadi sahabat Berita Sujaya, orang yang menciptakan sebuah buku jelas tidak sembarangan, karena ada riset, ada juga observasi langsung. Jadi kita akan tanyakan, apa sih kenapa buku yang paling disenangi oleh Dr. Wijaya? Buku apa Kak? Yang menurut Kakak sampai saat ini buku ini yang paling berkesan? Jadi saya tunjukkan ke sahabat Berita Sujaya. Jadi yang ada 2 buku yang menimbulkan kontroversi. Catat sahabat Berita Sujaya. Yang pertama adalah Mistik Kejawen Wali Songo. Ini menimbulkan berbagai protes orang. Masa betul Wali Songo itu mempunyai mistik kejawen? Saya bilang orang ini tidak paham tentang kejawen itu apa. Nah, ini mistik kejawen Wali Songo. Ini sampai muncul, dan yang terakhir adalah ketika saya menulis buku Jokowi Sang Proletar. Wah, ini agak-agak bergidik saya mendengar judul buku ini. Jadi orang hanya melihat ya dari judul aja, orang nggak pernah, kebiasaan kita ini nggak pernah membaca sampai tuntas. Nah, di sini bagaimana filosofi kehidupan Pak Jokowi ini
seperti Pak Harto dan presiden-presiden Republik Indonesia lain, sebenarnya mereka itu sangat memahami tentang unsur-unsur ajaran kejawen. Nah, ini. Baik, sahabat Wita Sujaya, walaupun nama saya dilahirkan dengan Surono, tapi untuk soal kejawen, aduh, ini saya harus banyak belajar dari Dr. Wijaya. Karena Dr. Haji Rani Wijaya ini punya gelar, kalau tidak salah kayak Prabu Brawijaya 7. Itu bisa mendapat gelar seperti itu, bisa Kak sedikit bercerita ke sahabat Wita Sujaya? Jadi begini, seluruh keturunan dari Terah Majapahit itu berkumpul mengadakan musyawarah nasional. Nah, ketika mereka mengadakan musyawarah nasional itu berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Brunei, kemudian ada yang dari Belanda, ada yang dari Afrika, yang difasilitasi oleh sebuah foundation atau yayasan. Nah, terakhir ketika mereka bermusyawarah, saya dipilih oleh mereka karena orang Jawa ini dalam filosofinya mereka harus memiliki tosan aji. Nah, kemudian yang kedua puluh. Tosan aji itu merupakan sebuah apakah keris ataukah tombak yang memang berasal dari keturunan yang lama. Nah, saya punya 3 yang diwarisi oleh orang tua saya. Yang pertama adalah namanya keris itu dengan ininya pamornya itu yang disebut dengan Gendung Derajat. Yang satu namanya Panembahan berupa keris kecil atau patrem, satu lagi berupa keris besar, dan yang terakhir berupa tombak. Nah, dari situ dari 2 itu saya memenuhi syarat. Kemudian genealogi. Jadi dari gennya itulah dilihat, karena dibuktikan dengan yang dikeluarkan kekancingan dulu ya, karena saya ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi setiap keturunan itu nggak bisa mengklaim-klaim, nggak bisa dianukan, tapi memang sudah ada berdasarkan yang difasilitasi oleh yayasan inilah. Akhirnya mereka musyawarah berembuk dengan tiga kriteria tadi, ya dipilih saya. Sebelum kita ini Pak Dr. Wijaya, sebelum kita ngobrol soal kejawen, tadi soal kesultanan, saya jadi tertarik. Saya tertarik apa ada hubungannya dengan Kesultanan Palembang, cerita kakak tadi, atau soal bagaimana Terah Majapahit, atau bagaimana seorang Dr. Raden Wijaya memandang Kesultanan Palembang. Ada tidak hubungannya? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita lihat cikal bakal kerajaan Palembang Darussalam ini itu satu terah, yaitu Terah Brawijaya, Terah Brawijaya 5 Majapahit. Walaupun yang Kesultanan Palembang ini? Iya, ini ya kalau memang betul. Tapi kan bukan sultanan yang memang betul-betul sultan. Catat itu ya, bukan sultanan. Memang betul. Kita jelaskan, ini pakar loh yang menjelaskan, pakar ya. Silakan. Iya, genealoginya. Jadi dari gennya, genealoginya tuh bahwa Palembang ini sebagai daerah kadipaten, salah satu wilayah daripada Majapahit. Diutuslah salah satu anak daripada Brawijaya, yaitu Aryo Damar. Nah, Aryo Damar ini yang memegang sebagai adipati, wakil daripada Majapahit, yang pada akhirnya dalam sejarah itu dibilang awalnya Aryo Damar ini adalah penganut Buddha, ya, kemudian dia memeluk agama Islam, maka dia menjadi nama Aryo Abdillah atau Aryo Dima. Waduh, ini cerita yang sangat benar-benar baru kalau menurut saya ya. Dan ini pasti ada riset yang lebih dahulu yang dilakukan oleh Dr. Wijaya. Kita kembali ke kejawen dulu, Kak. Kejawen saat ini, menurut Kak Wijaya, masih bisa nyambung tidak dengan kondisi masa kini? Banyak orang mensalah tafsirkan tentang kejawen ini, bahwa kejawen itu adalah klinik,
kejawen itu adalah animisme, Benar. itu salah besar. Sebenarnya kejawen itu adalah menganut sistem monoteisme absolut. Jadi monoteisme absolut itu artinya memang secara teologi mereka mengakui tentang Tuhan. Tuhan itu satu, tapi dibaurkan dalam bentuk kearifan lokal atau tradisi Jawa. Jadi ini Mas Surana, jadi sebenarnya Jawa dengan Sumatera ini satu. Jawa dan Sumatera satu. Satu, tapi karena dengan meledaknya gunung Krakatau, maka terpisahlah Jawa. Jawa dengan Kalimantan itu satu, tapi karena meledaknya itu maka terbentuklah Selat dulu satu kesatuan. Jadi Pulau Jawa, jadi orang Sumatera, orang Jawa itu sebenarnya satu pulau. Kalau saya menyinggung ke arah saat ini yang didengung-dengungkan pemerintah tentang Islam Nusantara, itu kira-kira dengan kejawen atau dengan kondisi saat ini, pandangan seorang Dr. Raden Wijaya gimana tentang Islam Nusantara? Sebenarnya itu peristilahan bukan satu baru. Seharusnya tidak usahlah dibilang ini Islam Nusantara, Islam Arab, malah menimbulkan kekotak-kotakan dalam masyarakat. Ini kan kehadiran daripada bagaimana manusia itu sebagai suatu bentuk mempercayai ada Tuhan. Tuhan itu kan universal. Nah, ini kan lebih banyak berorientasi kepada permasalahan politis. Karena saya kira kalau berbicara tentang kejawen, ya berbicaralah tentang kejawen, nggak usah digatuk-gatuk istilah orang itu. Islam Nusantara ini kan munculnya begini, munculnya kaum ada yang orang kelompok-kelompok yang mereka baru bisa ngaji, ini mohon maaf ini, baru bisa ngaji, penafsiran Al-Qur'annya tidak begitu paham, kemudian mereka mentafsirkan sendiri, sehingga mereka sering mensalah tafsirkan antara budaya Arab dan ajaran Islam. Nah, ini kan seperti misalnya mereka berpakaian, gamis, ini mohon maaf pakaian, maka saya pernah didatangi, kenapa Bapak nggak pakai baju gamis saja? Saya bilang kalau persoalan pakai seperti itu, Abu Lahab pun memakai begitu, gitu. Abu Jahal pun memakai begitu. Nah, maka dari itu saya katakan ini adalah kearifan lokal yang diperintah oleh Allah adalah tutup aurat. Perkara bagaimana cara menutup aurat itu adalah urusan kita. Rasulullah mengatakan antum akmaru bi umur dunia. Kamu tahu tentang urusan Tuhan kamu. Tuh dunia kamu tuh urusan kamu lah. Aduh, ini selain kita ngobrol soal budaya Jawa, saya serasanya diwejangi oleh seorang kiai besar ini kayaknya nih. Masya Allah. Aduh, Kak, kembali ke buku Jokowi. Kenapa Kak tertarik menulis tentang sosok presiden kita, tentang Jokowi? Ya kan. Apa ini? Mohon maaf nih, apanya ada yang memesan buku ini? Atau memang hati kakak menginginkan satu tulisan tentang seorang presiden dari sisi yang lain? Iya, jadi sebenarnya Jokowi itu merupakan sebuah kepribadian yang unik. Tapi orang tidak pernah tahu. Sebenarnya kalau Jokowi itu diam, ada sesuatu yang disenandungkan. Yang disenandungkan seperti apa? Ya kan? Kalau Pak Harto terang-terangan mengatakan ketika mengajarkan termasuk konsep-konsep pemimpinannya pun Pak Harto dikatakan konsep kepemimpinan hasta brata. Ya, dia akan menggunakan perumpamaan bulan, Chandra, Kartiko, Buwono, ya kan, Tirto, air, ya kan, bagaimana bulan, bagaimana bumi, bagaimana kalau bulan itu Condro, bagaimana matahari Suryo. Nah, itu dibuat. Nah, filosofi kalau Pak Harto ini terang-terangan karena memang beliau tuh hidup dan memahami. Karena Pak Harto itu adalah dari kelompok priai. Nah, kalau Pak Jokowi ini ya, itu dari kelompok-kelompok kalau kita bilang tuh sudra. Kalau dalam itu. Jadi kelompok, makanya saya buat ini kelompok-kelompok proletar. Ya kan? Kalau santri priai abangan. Nah, level Pak Jokowi ini level abangan. Ya kan? Kalau Pak Harto itu level priai.
Karena mereka secara feodalistik, Pak Harto itu setelah menikah dengan Bu Tin yang merupakan terah dari Mangkunegaran, nah Pak Harto pun mewarisi itu. Wah, menarik sekali. Saya kembali dulu, Kak. Kayaknya sahabat Berita Sriwijaya harus jelaskan dulu kenapa kami mengambil lokasi yang sangat sekali identik dengan budaya Jawa. Dan perlu sahabat Berita Sriwijaya ketahui, tempat saya duduk dengan beliau ini satu halaman dengan rumah beliau. Kak, ini tempat apa? Nah, jelaskan dulu. Ya, ini saya kira ini lebih teman-teman seni. Dan saya di atas juga melakukan perenungan-perenungan. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu berkhilwat, kalau wali itu namanya bertapa, topo broto. Ya kan? Nah, disinilah saya bisa menulis buku-buku itu. Wah, berarti buku ini rata-rata lahir dari pemikiran perenungan di atas ya? Iya, jadi misalnya saya menulis tentang teologi aliran kebatinan. Ini banyak juga orang selalu menentang ini, buku ini. Teologi tentang kebatinan. Jadi orang jangan mengatakan bahwa orang-orang kejawen itu tidak punya teologi. Maka saya katakan orang kejawen itu adalah dia monoteisme absolut. Dia mempelajari Tuhan Hyang Wenang Engkang Poro Gusti. Aduh, tolong terjemahkan, Kak. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya kita yang menguasai langit dan bumi. Nah, makanya orang sering salah bahwa kalau orang Jawa yang tidak tahu Jawa maka dikatakan wong Jawa orang Jawa. Waduh. Nah, jadi orang Jawa yang tidak Jawa. Jadi kalau ini saya menulis memang unik ajaran-ajaran kejawen. Dan orang Jawa tuh bukan termasuk etnis Melayu, bukan. Bukan etnis Melayu. Jawa tuh punya etnis sendiri. Maka dari itu orang-orang Jawa mau dikatakan, saya katakan orang Jawa itu ada dua etik yang harus dipegang. Etik pertama adalah yang disebut dengan sepi eng pamrih rame eng gawe. Saya bukan ini, tapi tolong diterjemahkan, Kak. Sahabat Berita Sriwijaya ini termasuk saya sendiri nanti salah mengartikan, Kak. Iya, sepi eng pamrih rame eng gawe. Jadi kita itu jangan pamrih, jangan terlalu pamrih. Tetapi kita harus banyak bekerja, tetapi jangan mengharapkan sesuatu atau yang pamrih. Orang Islam nyebutnya dengan ikhlas. Yang kedua, memayu hayuning bono. Jadi dia dimanapun orang Jawa itu hidup, dia harus memberikan, bisa memayu, bisa memberikan sebuah arti, bisa berarti, bisa memakna, dan bisa menebarkan kasih sayang di antaranya. Dalam Islam itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Loh, kasampunaning urip lan wakasaning pati, yaitu keilmuan, bagaimana kesempurnaan hidup dan kejayaan kemenangan ketika mati. Yang kedua yang disebut dengan kawruh sangkan paraning dumadi. Dari mana asal usul manusia itu? Dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali? Yang ketiga yang disebut dengan kawruh manunggaling kawula lan Gusti. Nah, jadi terjadinya menyatu antara manusia sebagai makhluk dan Tuhan sebagai khalik. Bagaimana manusia sebagai hamba, Tuhan sebagai Rabbi. Nah, ini yang orang sering tidak tahu tentang keilmuan itu. Mereka menceritakan tentang keilmuan itu, padahal apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka jelaskan itu salah. Tapi karena mereka tidak memahami, merasa sudah paham. Nah, melalui buku-buku yang saya tulis ini, misalnya ini teologi aliran kebatinan. Kemudian di sini mistik kejawen Wali Songo. Saya buat lagi supaya orang ini tentang ensiklopedi. Mistik kejawen ya. Iya. Jadi kalau orang tentang mistik kejawen, orang mau melihat istilah-istilah, karena orang Jawa tuh ada yang disebut dengan kiroto poso. Jadi ada tentang makna-makna. Kemudian termasuk ini hakikat kematian menurut kejawen. Tapi Kak, ya, kira-kira ada niatan nggak mau menulis buku tentang budaya
Sumatera atau nilai-nilai budaya Sumatera Selatan untuk sebagai pembanding budaya Jawa? Iya, nanti insya Allah pada kedepannya saya juga akan mencoba melakukan riset yang akhirnya nanti akan saya tulis menjadi sebuah buku. Nah ini sekali lagi masuk, saya lagi nulis tentang sosiologi sufisme. Nah ini dalam proses. Oke, kayaknya kalau mendengar dulunya saya sudah terasa pusing ini suatu ini berat ini. Jadi kalau mengupasnya kita akan pelan-pelan saja. Baik, saya panggil sekali-sekali Kak Wijaya, sekali-sekali juga saya panggil Dr. Raden Wijaya karena saya punya kedekatan secara kekeluargaan juga. Kak Wijaya, saya sangat tertarik, bahkan mungkin di Sumatera Selatan sangat jarang sekali orang Jawa yang masih mengedepankan adat istiadat Jawa ketika mengadakan beberapa acara. Pernikahan anak-anak Kak Wijaya menggunakan adat Jawa. Ketika cucu lahir menggunakan adat Jawa. Saya tahu itu tidak murah dan sangat sulit menyiapkan. Kenapa masih melestarikan, mengedepankan adat-adat itu? Ya jadi banyak orang yang tidak paham. Sesungguhnya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi banyak yang kita ini yang tidak paham dengan budaya Jawa akhirnya tercerabut dengan akar budayanya, sehingga warisan leluhur yang demikian mulia ini itu hilang begitu saja. Makanya kita sebagai bagian anak bangsa, ya, itu yang saya lakukan. Kebetulan juga saya banyak didukung oleh para budayawan Jawa, baik yang dari Jawa maupun yang bermukim di Sumatera Selatan. Sulit tidak menyiapkan suatu tradisi Jawa di lingkungan yang sumselnya sangat ya kita hampir semua rata-rata masyarakat di sini punya daerah yang masing-masing sangat punya aturan sendiri-sendiri. Kakak menggunakan adat istiadat Jawa. Sulit tidak mencari komponen-komponen sehingga adat istiadat itu tetap terjaga dengan sebenarnya? Saya kira nggak sulit kalau kita mau. Karena kalau kita kan tidak sendiri. Masih banyak teman-teman kita yang cinta dengan budaya Jawa. Jadi orang Jawa itu rindu dengan kejawaan. Tapi saya tahu Kak Wijaya sempat mengundang beberapa budayawan Jawa untuk kesini untuk memperkuat acaranya biar lebih punya nilai lebih. Benar nggak itu? Iya, betul. Jadi kebetulan siapa saja Kak yang pernah diundang ke sini? Ya misalnya seperti Bapak Dr. Purwadi. Bapak Dr. Purwadi itu adalah dosen sastra Jawa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi beliau kemudian juga kami undang Putri Solo yang khusus untuk menari. Saya juga konsultasi dengan Gus Timo dan satu lagi saya lupa itu dari Mangkunegaran. Nah, jadi mereka tuh all out membantu dan menjadi sebagai konsultan ketika penyelenggaraan pernikahan tiga anak saya itu. Jadi wajar saja sahabat Berita Wijaya, acara yang dilaksanakan oleh Dr. Wijaya itu selain berkesan, memang punya suatu kenangan tersendiri yang tidak dilupakan oleh orang-orang di Sumatera Selatan. Kak bicara soal masyarakat Jawa yang sekarang menetap, bekerja, berkeluarga di Sumatera Selatan. Beri saran Kak, bagaimana sih orang-orang Jawa ketika tetap memegang adat Jawa tapi bekerja, menetap, berkeluarga di Provinsi Sumatera Selatan? Salah satu daripada keunikan orang Jawa tuh patron klaim. Apa itu Kak? Jadi patron klaim itu mereka akan selalu sama dengan apa yang mengikat mereka, sama budaya yang sama itu ada mereka dekat. Bukan primordialisme, Bukan tapi ya? lebih kepada patron klaim. Kalau primordialisme itu kan ada etnosentris, merasa diri mereka yang paling baik. Tetapi kalau patron klaim mereka adalah kesetaraan, kebersamaan yang dibangun, guyup rukun. Nah ya kan. Nah makanya itu orang-orang perantauan Jawa, baik orang-orang yang Jawa, itu nilai-nilai filosofinya seperti yang saya katakan tadi.
dimanapun mereka berada, sepi ing pamrih rame ing gawe, ikhlas. Jadi mereka tuh dengan pamrih itu, mereka kalau gotong royong ya mereka nggak ini. Kemudian kalau mereka nyumbang segala macam, insya Allah kekuatannya di sini. Kemudian yang kedua, dimanapun mereka hadir harus mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya. Itulah yang disebut dengan memayu hayuning bono untuk seluruh masyarakat. Di antara mereka adalah memayu hayuning rasa, memayu hayuning jiwa. Jadi mereka itu ada keterikatan daripada rasa, keterikatan daripada jiwa. Jadi rasa kebersamaan itu akan selalu tumbuh dan muncul. Karena filosofi Jawa itu mengatakan bahwa seperti filosofinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Deso mawa coro, negoro mawa toto. Jadi kalau orang berada di lingkungan desa ada caranya. Kalau dia berada di pada wilayah yang luas pada negara, itu ada tatarannya. Nah, yang ini yang harus dipegang oleh orang Jawa dan selalu dipegang. Sebenarnya kalau kita dengarkan sahabat Berita Sujaya, banyak istilah-istilah berat yang disampaikan oleh Dr. Wijaya, tapi menjadi sangat sederhana ketika beliau menjelaskannya ke kita. Wah, saya sangat suka sekali. Nah, terakhir saya dapat kabar Dr. Wijaya diamanahkan untuk menjadi Ketua Puja Kesuma Kota Palembang. Kira-kira Kak, apa sih Kak yang mau Kakak bawa dari organisasi Puja Kesuma untuk kemajuan Sumatera Selatan, atau bagaimana untuk merekrut orang-orang Jawa yang kaya Sumatera? Jadi ya, saya juga kebetulan Pak Demoyo sebagai Ketua DPD itu kontak kepada saya, mohon kesediaan daripada saya untuk ikut menjembatani atau menggerakkan daripada organisasi ini. Persyaratan pertama adalah saya jangan menggunakan organisasi ini sebagai alat politik dan kepentingan pribadi, karena ini yang sumber daripada perpecahan. Kemudian yang kedua, mari kita kembalikan orang-orang Jawa ini back to basic, kembali ke dasarnya. Wong Jawa sing Jawa nih. Jadi orang Jawa yang harus tahu dengan filosofinya agama Jawa, bukan Jawa sentris. Karena ajaran-ajaran Jawa ini banyak yang saya tulis, itu seharusnya ada kode etik yang harus dimiliki orang Jawa. Ada yang disebut dengan toto kromo, ada tata krama, ada tata cara, ada yang disebut dengan usage, folkways, custom, dan akhirnya melahirkan culture di dalam perspektif sosiologinya. Terakhir Kak, tempat ini sudah Kakak bangun. Kawan-kawan sahabat Berita Sujaya ini ketika mau memakai tempat ini untuk menonton wayang ataupun latihan budaya Jawa, diperkenankan atau bagaimana? Iya, memang tempat ini saya persembahkan untuk masyarakat, supaya bukan hanya masyarakat Jawa, masyarakat manapun penikmat dan pecinta budaya Nusantara. Siap. Kemudian yang kedua, walaupun kemampuan saya terbatas untuk penguasaan alat-alat ini, tapi kalau untuk olah rohani, untuk olah rohani versi Jawa, insya Allah, kan begitu. Insya Allah kita ini bisa, saya juga akan menulis buku-buku tentang kejawen ini, mengembalikan orang-orang yang paham tentang kejawen, yang mempelajari kejawen yang tidak sesuai dengan kejawen sesungguhnya. Oh iya. Baik sahabat Berita Sriwijaya, itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Haji Raden Wijaya. Jadi kalau mau berkonsultasi, mau berdiskusi, Kak Wijaya siap untuk menampungnya. Dan saya rasa diskusi sangat diperlukan biar kita mempunyai pemahaman yang benar. Saya tutup podcast kali ini. Terima kasih Dr. Haji Raden Wijaya untuk kesempatannya. Sangat baik sekali dan sangat bagus sekali pencerahan yang disampaikan oleh beliau. Kita ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terhadap podcast kami biar bisa kami memberikan kontribusi terhadap masyarakat lebih luas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Kak. Datan lewung sorot sira kang pin